Suatu masa di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Allah berkehendak menguji Urwah dengan suatu cobaan yang tidak seorang pun mampu bertahan dan tegar, melainkan orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan. Tak kala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, laksana angin kencang yang tidak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan pilihan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya. Salah satu telapak kakinya terluka, betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Bergegaslah Amirul Mukminin untuk mendatangkan para tabib dari seluruh negeri, mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh. Tak kala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya, tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak. "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapat kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa aku rasakan sakitnya agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah, lalu beliau bertanya, apa yang hendak mereka lakukan?" Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya. Akan ku kembali diriku dengan zikir dan tasbih." Mulailah tabib menyayat dagingnya dengan pisau, dan tak kala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu Urwah tidak henti-hentinya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Sang tabib terus melakukan tugasnya dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dan dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang dijaga semenjak remajanya. Ketika Urwah tersadar dari pingsannya, beliau meminta potongan kakinya. Dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid. Maha mengetahui bahwa aku tidak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kemudian dibacanya syair Ma'an bin Aus, "Tidak pernah ku ingin tanganku menyentuh yang meragukan, tidak juga kakiku membawaku kepada kejahatan. Telinga dan pandangan mataku demikian, tidak pula menuntun ke arahnya pandangan dan pikiran. Aku tahu tiadalah aku ditimpa musibah dalam kehidupan, melainkan telah menimpa orang lain sebelumku."